وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, waktu berjalan dan kita hari ini, pagi ini kita sudah masuk hari yang kelima bulan Sya'ban. Mudah-mudahan dengan semua panjang umur, sehat walafiat, terus-menerus suasana seperti ini kita rasakan dan Allah pertemukan nanti dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Ramadan pasti datang, tapi kitanya wallahu alam apakah bisa nyampe 25 hari ke depan, karena masing-masing kita ini berjalan di atas takdir ajal yang sudah Allah tentukan kepada kita semua. Optimis saja Bapak, insyaallah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Inilah momentum tahunan yang sengaja Allah berikan kepada kita, umat spesial ini, umatnya Rasulullah, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Allah memahami betul keterbatasan kita ini, umat akhir zaman, umat yang secara waktu kesempatan hidupnya beda jauh dengan umat sebelum kita. Ada umat sebelum kita yang sampai umurnya melebihi 1000 tahun, rata-rata di atas 100 tahun. Dan kalau kita hitung, berbicara tentang kuantiti, banyaknya amal, kalah kita dengan mereka semua. Tapi begitu cintanya Allah kepada kita, Allah pertemukan kita setiap tahun dengan yang namanya Ramadan Mubarak ini. Ketertinggalan kita insya Allah bisa kita melebihi amal-amal saleh yang dimiliki, yang diperbuat oleh mereka semua. Bayangkan ma'asyar muslimin, ini satu hari puasa Ramadan yang kita lakukan, kata Rasulullah SAW, itu lebih berharga, lebih baik, bahkan di riwayat yang paling jelas, satu hari yang bisa, satu hari Ramadan puasa yang kita lakukan itu bisa membebaskan kita dari api neraka. Perjalanan sejauh 70.000 tahun, riwayat 70 tahun. Jadi kalau jenengan berpuasa 30 hari, pastinya sudah jauh dari api neraka. Berapa itu Bapak? 2100 tahun. Ya, 2100 tahun. Ini tahun ini Pak, tahun yang lalu
Artinya mustahil bagi kita ini umat Muhammad yang berjumpa dengan Ramadan kemudian tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Allah, subhanallah. Ini sudah tinggal menghitung hari kita. Optimis Bapak, sekali lagi optimis. Yakin saja saya berjumpa dengan Ramadan. Andai kata tidak niat seperti ini, insya Allah walaupun kita tidak jumpa Ramadan tetap berpahala. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal-amal manusia itu tergantung kepada niatnya. Saudara, karena ini sudah dekat Ramadan, izinkan saya merenungi sekaligus apa yang perlu kita persiapkan menyambut datangnya Ramadan ini. Tidak ada ayat arahan yang paling indah daripada arahan Allah langsung kepada kita. Ayatnya juga tidak terlalu asing bagi kita. Surat Al-Baqarah dari 183 itu sampai 186. Kalau boleh saya tambahkan sampai 187. Ada persiapan iman, persiapan ilmu, persiapan fisik ini, bahkan juga persiapan finansial. Kalau persiapan iman, coba lihat bahasa Allah sebelum berbicara yang lain-lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, Masya Allah, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Pak, ini sepakat para ulama, bekal paling utama untuk menyambut perintah Allah yang sakral ini, yang wajib ini, merupakan rukun Islam bagi kita semua. Bagaimana iman kita? Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Berarti hanya orang beriman Pak yang mau merespon ayat ini, perintah ini. Tanpa iman mustahil jenengan akan bisa menikmati puasa Ramadan. Dan Allah memanggil kita wahai orang-orang yang beriman. Pastikan Bapak ini panggilan ini tertuju kepada saya, kepada kita orang beriman. Ada iman tidak kita jemaah sekalian? Saya jadi merenung tentang ini, ma'asyiral muslimin. Kenapa? Sebelum Ramadan Allah menunjukkan 2 bulan berturut-turut yang namanya Rajab, dan sekarang apa? Sya'ban. Rajab semua kita tahu ini adalah bulan mulia dari 4 bulan yang Allah persiapkan buat kita. Satu menjadi Rajab, yang 3 bulan berturut-turut nanti setelah Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, yang kita kenal dengan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu Allah menentukannya di bulan-bulan yang sudah ditentukan, yang sudah kita maklumi semua. 3 bulan itu. Moga Bapak berdoa mudah-mudahan jenengan semua bisa naik haji semuanya insyaallah. Sebelum Allah takdirkan kita meninggal dunia. Khususnya nanti di bulan Ramadan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang satu menjadi di Rajab. Kenapa Rajab? Sengaja oleh Allah diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan, supaya kita semua menyiapkan Pak iman ini. Muliakan, ini sudah lewat ya, sudah lewat. Tapi tidak ada alasan bagi kita, tidak ada kata terlambat bagi kita. Bulan Sya'ban ini justru Nabi yang mulia lebih serius lagi Bapak. Lebih semangat daripada semangatnya sahabat ketika memuliakan bulan Rajab. Nabi lebih maksimal meningkatkan ketaatan di bulan Sya'ban ini. Ada sebuah hadis riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini hadis dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih
dari Abu Daud. Nabi Usama mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ma li araka tasumu syahran illa min hadha syahr." Kok sepertinya saya belum pernah melihat engkau berpuasa sebanyak ini, sebanyak puasa yang kau lakukan di bulan Sya'ban ini. Ada apa ini? Padahal kami baru saja, ini kalau bahasa lepasnya, kami ini baru saja melewati Sya'ban, melewati Rajab, mohon maaf. Dan Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan kau membiarkan kami berpuasa, membiarkan kami sholat malam, membiarkan kami baca Quran. Kok justru kau di bulan ini lebih semangat lagi? Bahkan hari-hari ini adalah hari-hari puasa. Ada apa ini? Dijawab sama Nabi, qal dzaka syahr yaqul anhu katsirun minan nas. Ini bulan banyak di antara manusia lalai, dianggapnya bulan-bulan atau bulan biasa saja. Kenapa? Baina Rajab wa Ramadan, karena diapit oleh bulan mulia Rajab dan bulan sangat mulia Ramadan. Tengah-tengahnya namanya Sya'ban. Sehingga banyak di antara manusia lalai, biasa-biasa saja. Padahal kata Nabi, wadhalika, yang demikian ini kata Nabi, turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin. Ini detik-detiknya Bapak, menit-menitnya, jam-jamnya, saat-saatnya ini, itu langsung malaikat mencatat dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Aku ingin sekali ketika amalku diangkat oleh para malaikat, aku dalam kondisi apa? Berpuasa. Ini dalam konteks puasanya Bapak. Ini monggo perbanyak di bulan ini apa? Puasa sunnah. Andai kata ada di antara kita berpuasa hampir 1 bulan, hampir Pak ya, 1 bulan penuh, hampir 1 bulan. Jadi diperkuat oleh Aisyah, tidak ada bulan yang Nabi berpuasa utuh 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan yang paling banyak berpuasa selain Ramadan adalah bulan apa? Sya'ban. Ini riwayat Bukhari, Muslim. Aisyah mengatakan demikian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpuasalah Pak. Ini bukti kalau kita punya iman. Sehingga ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, nyambung sampean. Ya. Berpuasa yang banyak di bulan ini. Monggo malam-malamnya jangan banyak tidur. Bangun. Tidak bisa punya capek Pak. Saat malam langsung tidur. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu dari Abu Bakar dan dari Abu Hurairah, saat malam sebelum tidur tidak jadi masalah. Jangan sampai malam lewat begitu saja tanpa kita memenuhi hak malam itu sendiri. Ya, dan jenengan nanti akan dipertemukan dengan malam-malam Ramadan. Siyamu qiyam apa? La naharuha siyam wa la yaluha qiyam, kata Nabi. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail. Saya kok tidak meyakini dan jenengan akan merasakan nikmatnya puasa Ramadan kalau iman dengan cara kita tidak pernah berpuasa sunnah di bulan Sya'ban sama sekali. Nanti masuk Ramadan jadi beban puasa itu, masa muslimin. Saya juga tidak meyakini, ini kata-kata ulama-ulama salaf kita, akan menikmati salat tarawih 30 malam berturut-turut atau 29 malam berturut-turut tanpa absen. Dan dia menikmati betul. Kalau kemudian di malam-malam Sya'ban seperti ini jenengan tidak pernah salat malam sama sekali. Ini sekaligus bagi kita Pak untuk menguatkan iman kita, menyambut surat Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Na'am, saya beriman, saya punya iman. Merasa betul Pak ayat ini tertuju kepada saya. Kita tidak mau main-main. Ini hari-hari ini sampai nanti 29 Sya'ban ini adalah hari-hari penguatan iman kita. Karena banyaknya puasa yang kita lakukan, banyaknya salat malam, istiqomahnya kita salat malam, Qur'annya pun kita juga baca. Allahu Akbar.
Ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita tahu Bapak, iman itu kan yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ati. Iman itu meningkat, menguat iman itu, meninggi iman itu manakala kita terlibat dengan ketaatan itu. Jadi taat, takwa, amal iman Bapak. Sehingga ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, na'am ya Rabb. Ayat ini bertuju kepada kita, Pak. Iman itu kita siapkan betul. Allahu Akbar. Saudara, kalau boleh saya tanya, kaifa imanuna? Bagaimana iman kita sekarang? Iman kita ini, Pak. Sehingga nanti Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa Ramadan. Wajib ini Bapak, tak ditawar-tawar ini. Inilah satu-satunya perintah yang tidak gugur kepada siapapun pula, dan dalam kondisi apapun pula. Ya, laki-laki, perempuan, tua, muda, sakit sekalipun Pak, gak jatuh kewajiban ini. Dakwah menuntut supaya fidyah kan kewajiban Pak, orang tidak dipuasa itu. Ya, tua, muda, laki, perempuan, ya, sehat, tidak sehat, tidak gugur kewajiban ini Pak. Kalau salat buat ibu-ibu yang lagi berhalangan nifas atau haid, begitu selesai mesti tidak ada jawab, tidak ada seruan dari Allah, perintah dari Allah untuk mengqadanya. Tapi kalau puasa, kenapa? Wajib mengqadanya. Kenapa salat yang tiang agama tidak perlu diqadha? Kok puasa ini suruh qadha? Karena di puncak-puncaknya Bapak, la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi nanti akan diformat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang seutuhnya kembali kepada fitrah. Saya tadi mengatakan inilah momentum tahunan yang Allah berikan kepada kita untuk mengejar ketertinggalan kita. Sekaligus kita tiap tahun Bapak menjadi bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir bersih Pak, kertas putih Pak, tidak punya dosa. Cuma kita bayi yang berjalan, ya, bayi yang bisa berbicara ya Mas kalian. Kenapa? Diformat oleh Allah. Puasanya itu Masya Allah begini ya nih. Kalau antum merenungi, ayo Pak, nikmati betul Ramadan ini Mas kalian. Saya berharap Ramadan tahun ini harus lebih spesial dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Harus bisa memformat saya betul-betul kembali pada fitrah saya. Saya muslim yang sebenarnya, saya muslimah yang sebenarnya, saya mukmin yang sebenarnya. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Puasa ini ya, puasa, mohon maaf. Jadi dengan tidak makan, tidak minum, ya, kalau dalam bahasa kita ini al-imsak an sa'il muftirat kal akli wa syurbi wal jima' min tulu'i syamsi fajri ila ghurubi syams, menahan diri ya dengan niat untuk tidak makan, tidak minum, tidak bersenang-senang dengan istri, dan dimulai subuh seperti ini sampai nanti maghrib. Jadi dengan tidak baca Quran, jadi dengan tidak zikir, hanya begitu saja Pak. Itu sudah ada jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar, untuk masuk surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah. Sabi'ina khalifah, perjalanan 70 tahun Pak. Jadi kalau 1 bulan 2100 tahun sebagaimana saya katakan tadi. Ini tahun ini ya Mas. Artinya mustahil ke nerakanya Allah. Apalagi puasanya kita ini tidak hanya puasa begitu, tapi puasa kita juga mempuasakan kedua mata kita. Ramadan berhenti saya bermain YouTube. Ramadan berhenti saya bermain Instagram.
selesai saya dengan dunia TikTok ini. Ramadan saya tidak banyak berada di depan televisi. Ramadan adalah hari-hari bagi saya, mata saya sibuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Ramadan saya bisa menjaga mulut saya ini. Saya tidak makan ya, tidak minum ya, tapi juga saya tidak mau berbicara kecuali saya meyakini apa yang saya bicarakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada' qaula az-zur, itu bahasa Nabi Bapak. Qaula az-zur, barang siapa tidak mampu meninggalkan omongan-omongan yang penuh dengan zur, keburukan, tipu-tipu, suka berbohong, mengumpat, menggunjing orang, memfitnah, omongan-omongan yang kotor, ditahan betul. Saya puasa, saya dikuasai. Ini kan iman semua, Bapak. Atau perbuatan yang menjurus ke arah sana. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan, sepertinya orang itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ya, dijaga betul, Bapak. Terus puasa itu juga menjaga telinganya. Ini adik-adik yang muda-muda terutama ya, kurangi main musiknya. Ya. Dengarkan lagu-lagu yang tak, kalau lebih baik tidak apa-apa pakai headset jaga kalian, tapi nikmati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan bicara bagaimana arahan Allah mengisi Ramadan itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa tapi juga pikirannya pun tidak banyak melamun, Pak. Pikirannya pun tidak banyak diistirahatkan karena banyak tidur, tidak juga. Dibuat cerdas otak kita ini, masyaallah muslimin. Itu kata Nabi, puasa yang seperti itu, Allahu Akbar, ada jaminan, Bapak. Jaminan jelas gitu. Man shoma Ramadhana apa? Iman lagi, Pak. Imanan wa ihtisaban. Maksudnya di sini iman yakin betul diperintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan beban bagi saya ini. Wa ihtisaban, penuh perhitungan. Penuh pengharapan, penuh perhitungan, Pak. Ini ada dua makna. Berharap pahalanya Allah, wa ihtisaban, hisab, Pak, hitung-hitungan. Jangan sampai puasa saya terkotori oleh mulut saya yang kotor. Jangan sampai puasa saya terkotori oleh mata saya yang liar. Jangan sampai puasa saya dikotori oleh pikiran-pikiran saya, angan-angan saya yang kemana-mana, melalang buan dan ngelamun kemana-mana. Jangan sampai puasa saya dikotori, tangan saya menyentuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allahu Akbar. Wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berjelas jemaah sekalian, terampuni dosa kita, masyaallah muslimin, yang sudah lewat selesai, Pak. Jadi lembaran-lembaran kita ini yang rusak-rusak, yang kotor-kotor, yang maksiat, dihapus semuanya jadi lembaran putih nanti, masyaallah muslimin, karena puasa ini. Allahu Akbar. La'allakum tattaqun. Nanti dengan puasa ini menjadi manusia yang seutuhnya, yang bertakwa, imannya kokoh, pikirannya cerdas, fisiknya sehat, perasaannya lembut. Ya jelas kan? Ya, 1 bulan penuh, Bapak, gimana iman tidak akan menguat? Yang tidak biasa ke masjid kita. Tiap malam, subhanallah, qiyamul lail, kolosal bersama-sama. Terjadi silaturahim di antara kita setiap malam. Salat tarawih. Biasanya kita kan habis salat isya pulang, bertahan setengah jam atau 1 jam paling lama. Kalau di masjid kami 1 jam itu jamaah sekalian dari isya itu, dan menikmati salat malam itu. Ya, kenapa? Ini perintah dari Allah, arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La'allakum tattaqun. Ya Allah, ya. Sekali lagi, imannya kuat, pikirannya cerdas karena terbiasa baca Quran, salat yang khusyuk, pikiran tidak ngelamun, nyambung dengan Allah terus. Dibuat cerdas kita ini, Bapak. Ya, perasaannya halus karena puasa itu kan nahan lapar,
Dengan lapar yang dia punya itu sampai nikmati Bapak. Lapar yang membuat jiwa kita ini sensitif. Ya, perasaan kita jadi halus. Subhanallah. Ini saya baru lapar begini. Padahal kita sudah dimumpuni dengan sahur, Pak. Bagaimana laparnya saudara kita di Gaza sana itu? Dingin saat ini Bapak, puasa mereka itu. Dan dinginnya bukan dingin, ini cuaca ekstrim sekarang Pak, bukan hanya di Indonesia. Sekarang di Istanbul, di Turki, di Rusia, di mana-mana itu. Ini salju Pak, banyak sekali menutupi rumah orang. Ya. Banyak binatang-binatang dia iktikaf, tidak nyampe semenit 2 menit sudah ditutupi oleh es jemaah sekalian. Luar biasa. Kita di sini tenang, alhamdulillah ya. Tidak ada musim panas, tidak ada musim dingin. Berada di khatulistiwa selamanya seperti ini kita, alhamdulillah. Nah, saudara balik lagi, ya, jiwanya dibuat tenang, punya sensitivitas. Bagaimana saudara kita yang lapar bisa di kolong jembatan, sehingga kita mau berbagi Bapak. Halus jiwa kita ini. Iman kuat, jiwanya tenang, hatinya jadi lembut, pikirannya cerdas karena terbiasa merenungi dengarkan pengajian, baca Al-Quran. Fisiknya pun juga sehat. Tidak ada ceritanya orang yang sudah melakukan sakit-sakitan. Tidak ada ceritanya. Semakin sehat kita ini. Semua kita merasakan. Kita bertahun-tahun merasakan begitu jemaah sekalian. Nah saudara, inilah yang Allah katakan la'allakum tattaqun. Yang beda Pak ketakwaan kita dengan ketakwaannya orang-orang di luar kita. Jangan lihat Pak takwanya orang-orang Yahudi, takwanya orang-orang Nasrani itu. Walaupun rajin ke sinagognya, rajin ke mana? Ke gerejanya Pak. Ya sangat rapuh mereka itu. Nah kita ini ada salat, ada puasa, ada Quran, ada salat malam, luar biasa kita ini. Agama kita ini agama yang hablum minallah dan hablum minannasnya seimbang betul masyarakat muslimin. Ayyaman ma'dudat, itu pun hanya beberapa hari, 1 bulan saja. Itu pun kata Allah, man kana minkum maridun, sakit atau ala safarin, atau bepergian yang capek betul. Ya, jangan nanti ke Sidoarjo sampai safar Pak. Mobilnya berhasil lagi Pak. Tapi yang Gresik safar, punya alasan untuk tidak puasa, repot ini. Ada sebagian orang Pak, dari Gresik ke sini di Jamak juga ada Pak. Jadi ya silakan mereka beristirahat. Terus puasa, saya punya kesempatan untuk tidak puasa. Ini main-main. Safar di zaman Nabi jemaah sekalian itu safar itu tidak ada kendaraan Pak. Kendaraannya onta. Kalau pas musim panas itu ontanya pun juga malas bergerak. Panas luar biasa, maka dikasih batasan perjalanan berapa? 87 kilo, 90 kilo jemaah sekalian. Capek betul. Kehausan, dehidrasi, suruh berbuka. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Silakan tidak puasa, tapi ganti di luar Ramadannya. Kita ini mobilnya berhasil, hatta naik bisa berkali bila-bila atas semuanya sekarang berhasil masyarakat muslim. Iya kan? Semua berhasil. Apalagi naik pesawat segala macam. Ya walaupun ada orang yang tertekan terus, sebagian orang yang Indonesia, yang penting kita isi safarnya saja, yang bicara apa namanya transportasinya gitu. Yang penting safar ya sudah, namanya safar ya jamak, namanya safar ya apa namanya ya tidak puasa ya monggo. Cuma kan hemat ya. Satu hari lewat begitu saja dengan meninggalnya dan menikmati safar karena ingin meninggalkan puasa kan beda Pak. Ada orang safar karena capek berbuka, ada orang safar tapi eman Pak dengan puasanya, sudah berisah Pak itu bahwa khairullah itu lebih baik kata Allah. Wa anta subuh khairullah. Ya, wa anta subuh khairullah. Kalau kalian bisa berpuasa itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita merasa tersiksa dengan sampaian umroh Pak, umroh memang agak berat jalan kalian. Apalagi umrohnya transit Pak.
angkat barang, turunkan barang, angkat lagi, capek, berkeringat, ya jangan dipaksa. Tapi kalau dia sanggup, itu lebih bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ayyal ma'dudat. Kalau sakit, bepergiannya capek, faedah dominasi, tidak ada apa-apa, tidak apa, tapi diganti ya di hari yang lain. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu juga, ya silakan, tidak sakit tulang. Kata dokter yang dokter yang punya komitmen dengan agama, jangan dipaksakan kepada kasihan. Ya sudah, kita fidyah itu ta'am miskin, kita memberikan fidyah makan kepada orang miskin. Nah, saudara, lanjut, saya ingin menanyakan waktunya sangat terbatas. Bagaimana mengisi Ramadan ini selain puasa? Langsung Allah mengatakan Bapak, minimal ada dua hal yang harus diperhatikan kata Allah. Ini langsung arahannya dari Allah Bapak. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Allahu Akbar. Ini ayatnya nyambung Pak dengan ayat Ramadan ini, ayat puasa tadi. Begitulah alakum tattaqun ayyamul ma'dudat, terus syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa maknanya? Ini bulan tidak ada zikir yang paling baik daripada kita membaca Al-Quran. Saya berharap ini masjid apa namanya ini? Babus Salam ya. Baitus Salam ya. Baitus Salam. Ibu-ibu ayo buat halaqah-halaqah tadarusan, pada subuh, pada tarawih. Ini bukan sesuatu yang beda apa? Wa kana Jibril yudarisul Quran. Dan Jibril ketika Ramadan itu tadarusan bersama Nabi. Ya, tadarusan membaca Quran bersama Nabi. Sekaligus katanya Jibril mengarahkan Nabi Bapak tentang ayat-ayat ini, segala macam, letakkan ayat ini pada ayat ini, sampai kemudian terjadi Quran ayat 30 juz itu. Bapak di sini buat halaqah 5 orang, 5 orang terselah. Kalau ada satu orang yang masing-masing halaqah ada yang memahami Quran tajwidnya dengan benar untuk mengevaluasi sampai ada kepastian satu bulan penuh khatam satu kali ya, khatam bersama-sama masyarakat muslim. Pak, ulama salaf kita dulu ketika masuk Ramadan begini, ini masjid Bapak, gaungnya itu gaungan kayak ada suara gemuruh. Sampai dikatakan bayangan lebah yang lagi bergerombol. Yang satu baca Al-Baqarah, satu baca Al-Imran, yang satu baca An-Nisa, satu baca Al-An'am, satu baca Al-Maidah, yang satu Masya Allah baca Yasin, baca ini dengan suara keluar Pak, tapi tidak teriak-teriak. Itu di mana-mana. Saya nggak tahu fenomena ini di Indonesia tidak seperti mana di Timur Tengah Pak. Saya pernah di Mesir Ramadan, saya pernah di Jordan, saya pernah di mana-mana di negara itu semua Pak, masjid itu kalau Ramadan apalagi ada Pak, antara ada dan qamat itu gaungnya luar biasa ya Mas sekali. Wa kunna idza dakhalna Ramadan, dan kami ini kalau sudah masuk bulan Ramadan seakan-akan mendengar dengungan itu, suara lebah itu di mana-mana. Di rumah-rumah kami, ya, di gang-gang di mana kami biasa duduk di situ, di kantor-kantor kami, apalagi di masjid-masjid kami, mingkira Al-Quran, karena semuanya sibuk membaca apa? Al-Quran. Pak, bumikan Indonesia ini dengan Al-Quran. Ayo, bumikan Al-Quran Pak di negeri ini, ramaikan. Ini kalau kemudian saya ini kayaknya perlu kita kasih masukan kepada Pak Menteri Agama ini Pak, supaya umat Islam ini wajib puasanya, pantau salat tarawihnya, pantau baca Quran semuanya Pak. Kalau ini umat semuanya Pak, 280 juta ini akrab dengan Quran, insya Allah Pak, problem-problem pada bangsa ini selesai.
Saya meyakini betul loh, karena kita secara pribadi merasakan kan nikmatnya Quran itu. Quran itu solutif Pak, menyelesaikan masalah kita. Quran itu hidayah, petunjuk, dan rincian petunjuk itu bayyinah namanya. Wa bayyinatin min huda, diberikan semua dengan Quran. Jadi kalau sampai sumpah Pak merasa tidak punya arah hidup, baca Quran. Apalagi baca Quran dalam kondisi berpuasa lagi. Subhanallah. Di bulan Ramadan. Wah, wal Furqan, diberi pula adalah Furqan Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tak main-main ya. Di ayat yang lain itu lebih rinci lagi. Quran itu ada syifa, ada obat. Obat pikiran, obat hati yang lagi gelisah, gundah, bermasalah. Obat fisik juga dia masalah. Warahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Luar biasa, rahmat, ada kasih sayang. Mendapatkan curahan rahmat Allah, cintanya Allah kepada kita masyarakat muslim. Quran itu nur, cahaya. Nur berarti hidup kita tidak akan dibuat gelap oleh Allah Subhanahu wa taala. Terang Pak. Tahu arah hidup kita ini masyarakat muslim. Quran itu kitabun mubarakun, kitab yang penuh keberkahan. Jadi kalau hidup jenengan ingin barokah, Quran. Apalagi di bulan Ramadan, dan Ramadan memang bulan Quran. Dan saya tidak mau main-main Pak di Ramadan ini dengan Quran ini. Monggo sampai punya target khatam 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali. Monggo. Saya tidak perlu menyebutkan Pak, ada tidak apa-apa. Salah satu besan saya itu Pak, setiap Ramadan minimal 10 kali khatam. Di 3 hari khatam, 3 hari khatam. Jadi 1 hari Pak 10 juz. Memang tidak ada kerja karena orangnya pensiun. Itu sudah. Kerjanya lagi Pak. Jadi mungkin habis salat 2 juz, habis salat 2 juz, habis salat 2 juz gitu. Ya. Allahu Akbar. Saya masih belum bisa menandingi karena kesibukan saya dakwah mulai dari pengajian di Bijan. Cuma saya punya komitmen hampir sudah berapa tahun ini minimal 5 kali saya bisa hatam di bulan Ramadan. Dan itu bisa, sangat bisa jemaah. Kalau setiap saat 1 juz sangat memungkinkan, Apalagi saya kadang-kadang dijemput di atas kendaraan, di atas bisa baca Quran, pulangnya baca Quran, terus begitu. Hari-hari kita baca Quran. Di rumah Pak, ayo matikan televisi. Kalau harus terpaksa menghidupkan televisi, saya mesti biar kita nggak kemana-mana. Pasang channel Mekah Madinah saja Pak. Kan ada sekarang ya, Mekah Madinah saja Pak. Jangan yang lainnya jangan sekalian. Mekah Madinah. Jenuh Pak cari yang kira-kira televisi yang ada pengajiannya. Ini hari adalah hari-hari kita semi malaikat Pak. Kesempatan, dan belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita bisa berjumpa lagi. Ayo, renungi Bapak. Ramadan tahun lalu bersama kita, tapi sekarang ini sudah tidak kelihatan. Ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Ya Allah Pak, kalau melihat saya, teman-teman saya, masuk ibu saya sendiri, mertua saya 3 minggu yang lalu juga dipanggil oleh Allah. Ramadan kemarin masih sama 6 Ramadan bersama kami Bapak ya, karena dia bersama saya 6 tahun bersama saya rawat saja. Tiba-tiba setahun ini dari mana tidak ketemu. Padahal nikmatnya Pak buka bersama ya. Apa namanya? Takjil bersama Allah. Kalau pengajian dia kadang buka pintu pagar Pak. Ya, maghrib di tempat kami adalah menjelang pengajian 5 menit ada tausiah di tenaga. Ya. Kemudian kadang juga bergabung dengan jamaah berbuka bersama. Sekarang tidak ada lagi. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo Pak, terus Qur'annya dibaca. Puasanya jalan. Qur'annya bagian dikit terbaik saya itu. Ya, oke. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat Allah yang kedua, jangan lupa pula ma'asyar muslimin, kata Allah, ini bulan pastikan Bapak dengan
doa terbaik sampai nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ayat 186-nya itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni apa? Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Jangan lupa Pak imannya diperkuat terus ya. La'allakum yarshudun. Yarshudun luar biasa jemaah sekalian. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, ini ayat Pak masih rentetan Ramadan. Masih rentetan Ramadan. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Apalagi di bulan Ramadan Pak, Allah turun ke langit dunia masyarakat muslimin, menawarkan dirinya kepada kita. Hal min sa'ilin, adakah dari hambaku yang mau memohon berdoa kepadaku? Hal min mustaghfirin, adakah dari hambaku yang mau meminta ampun kepadaku? Hal min taibin, adakah dari hambaku yang mau bertobat kepadaku? Luar biasa itu Pak, dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita santai Pak, tak nyambung ini Pak, hemat. Saya tidak tahu ya, kadang tidak kebiasaannya dengan Pak masuk Ramadan ada permintaan khusus yang saya minta, yang kita minta. Sampai yang tak perlu ragu lagi Pak, yang ada utang, ada apa, ada ini segala macam, ingin menikahkan anaknya, ya rezekinya belum lancar, tuangkan semuanya loh Pak. Asal proporsional ya. Jangan berlebihan minta 1 triliun dan tidak bakal Pak. Proporsional saja. Aku minta rezekimu ya Allah sesuai dengan apa yang kau sukai. Engkau memahami betul apa mau. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak menikah minta pada Allah. Tangis ya Allah Subhanahu wa taala. Yang mau minta ini kesempatan. Ini qarib, aku dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat. Ujibu da'watad da'i, aku pasti mengijabahi setiap orang yang berdoa kepadaku. Tidak da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ayo berpengharapanlah kepada Allah. Yakin betul Pak, diterima oleh Allah. Dan diterima oleh Allah. Tapi wal yu'minu bi, jaga iman Pak. Yakini betul. Iman yang sudah terbiasa sampean Pak jaga ini, puasanya spesial, Qurannya dibaca dengan serius, ya. Kemudian meyakini betul Allah yang menciptakan saya, nyambung betul Pak dengan Allah. Saya ini malaikat Bapak. Allah biar syukur niscaya mereka itu semua akan terarahkan, semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan Pak ya, pastikan Pak. Ramadan ini saya tidak punya dosa. Dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini saya mau masuk surganya Allah Taala. Sampai berkeyakinan keluar Ramadan menjadi manusia bersih, manusia baru betul Pak. Jangan hanya Ramadan lewat dan pergi Pak. Enggak. Ini Ramadan yang akan memformat saya baru, mengembalikan saya kepada fitrah saya, jati diri saya yang sebenarnya, manusia yang seutuhnya, utuh imannya, utuh akhlaknya, utuh cara berpikirnya, utuh perasaannya, utuh pula kesehatan fisiknya. Itu semua ada pada Ramadan yang sebentar lagi akan membersamai kita jemaah sekalian. Walaupun hormatan di Rasulullah nanti malamnya jangan lupa untuk salat tarawih, qiyamul lail. Ya, kayak pasangannya Pak ya, siam berqiyam, asyam berqiyam, pasangan jemaah sekalian. Ya, asyam berqiyam. Terus di bulan Ramadan perbanyak pula sampai apa namanya, berinfak ya. Karena kata Nabi, afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan. Sebaik-baik sedekah yang kalian berikan, yang kalian keluarkan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Dan sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan Bapak memberi takjil, bukan menikmati takjil.
Mohon maaf saya kalau ngomong begini agak nyindir dikit ya. Semangat dengan semangat memberi takjil, bukan semangat menikmati takjil. Ya. Kadang-kadang banyak zaman nanti takjilnya apa? Oh, tahu isi lagi. Nanti ke Al-Ikhlas, sambusa di sana apa? Hanya kerjaannya jadi takjil. Kita semangat kita semangat bagaimana membahagiakan orang dengan takjil terbaik kita. Begini Bapak, tidak apa-apa mau takjil di masjid, kan kita juga bertakjil di rumah Pak. Takjil di rumah dibawa, kasihkan sama orang. Biar kita dapat pahala takjil. Kata Nabi, barang siapa dari ini Pak menyempurnakan kualitas puasa kita. Takjil itu Pak, memberi takjil menyempurnakan kualitas puasa kita. Man fattara sha'iman, Allahu Akbar. Man fattara sha'iman falahu ajrus sha'im min ghairi an yanqusa min siyamihi syai'un. Barang siapa memberikan buka puasa pada satu orang saja Pak, ya Allah Akbar, itu kita mendapatkan pahala puasa orang tadi tanpa mengurangi pahalanya sendiri. Seakan-akan kita berpuasa 2 hari. Lo rugi Pak kalau jaringan kemudian tidak kemudian berbagi dalam Ramadan. Rugi yang besar. Begini, tidak apa-apa ya, punya besar sedikit. Ini kita kan setiap hari makan 3 kali Pak sehari. Anggap saja kita biar dengan hitung-hitungnya Pak ya. Anggap kita setiap hari makan uang 150.000 untuk biaya makan kita keluarga, satu keluarga Pak. Ramadan jadi 2 kali, ya kan? Berarti ada sisa berapa? 50.000 kan Pak? Kalau setiap hari saya ngasih uang belanja, kita bicara pengen lagi-lagi Pak ya, ngasih belanja sama istri 150.000, ya. Di bulan Ramadan sampai kita coba ngasih 100, karena makanya cuma 2 kali. Kan begitu Pak, yang 50.000 sampai kasihkan ke masjid Pak, kalikan 30 hari. Ini takjil saya atas nama keluarga. Istimewa. Ini kalau masing-masing kita berpikir begini Pak, tak tidak repot-repot lagi. Tidak perlu bikin proposal tak begini. Betul itu, selesai semua itu Pak. Nanti dikelola profesional sama masjid. Itu yang kami lakukan. Saya menyadarkan umat dengan cara-cara seperti itu yang saya. Ayo berbuti Pak, berbuti. Saatnya kita menyenangkan orang lain. Bahkan kormanya, mohon maaf saat atau kemudian, ya. Korma Pak saya di Masjid Ar-Rahman tidak mau main-main. Saya minta sudah 4 tahun ini minta kormanya sukari. Habis Pak kalau sukari itu. Tidak kasih siapa, dikasih 3 biji habis karena nikmat betul Pak. Tapi kalau korma-korma yang di pres-presan tuh Pak, kadang-kadang masih ada debunya juga, digigit langsung kena baunya gitu. Kritik. Itu kadang-kadang satu pun nggak dimakan, hanya dilihat Pak. Tapi kalau sukari itu senangkan orang. Alhamdulillah, saya bersyukur untuk korma sukari ditutup 1 orang tiap tahun. Itulah rezeki kita yang sebenarnya. Saya bilang sama yang bersangkutan, bayangkan lagi yang berbuka 300 orang tiap hari. Dan untuk mendapatkan pahala setiap hari 300 orang berpuasa, itu seakan-akan berpuasa 300 hari tiap hari. Dan ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mentakjil. Ya alasan. Ada sahabat yang protes sama Nabi, enak ya Rasulullah kayak Abu Bakar, Umar ya. Sudah tidak hanya ngasih korma, tapi juga ngasih tahu isi. Besoknya apa? Nogosari. Ya, besoknya lagi tahu isi. Besoknya lagi uti-uti. Besoknya lagi ini segala macam. Saya gimana Rasulullah? Kata Nabi, berikan pada saudaramu walaupun hanya 1 biji korma, sesuai dengan kemampuanmu. Pak, orang ini miskin betul. Harta 1 biji korma kami tidak punya ya Rasulullah. Berikan pada saudaramu walau syurbati ma',
seteguk air Pak. Saya mohon maaf nanya sama kita semua, ada tidak bisa Pak ngasih 1 gelas air mineral Pak? Lalu kalau sampean Pak ngasih kita di masjid 1 karton saja Pak, itu sudah 48 gelas air minum Pak. Berarti ngasih kepada orang berapa? 48 orang berpuasa. Ini kan logika-logika ringan ya Mas sekalian. Ayo Pak, wahtisabat maknanya begitu Pak. Perlu perhitungan, perlu pengharapan. Saya tidak mau santai-santai, Ramadan muda mau maksimal, tentu sesuai dengan kemampuan kita Pak. Tidak ada juga Pak, wala ada bantu takmir untuk merapikan apa? Menyenangkan orang apa yang sedang berpuasa. Saya sudah ada ngasih, masa saya berebut gitu? Makan. Saya ada ngasih, tapi saya kasih tenaga di sini. Saya merapikan, bantu takmir Pak. Saya makan terakhir. Dan insya Allah yang terakhir Pak lebih banyak lagi nanti Pak. Karena saya banyak. Biasanya begitu ya Pak. Walaupun itu tujuannya ya Pak.